Perkenalkan, nama saya Agnes Olivia Mariati. Izin mempresentasikan mengenai analisis laporan keuangan pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2023 dan 2024. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk berdiri sejak tahun 1994 di Pati, Jawa Tengah. PT Garuda Food ini bergerak di bidang industri dan perdagangan makanan dan minuman. Produk-produknya antara lain biskuit, roti dan makanan ringan seperti kacang-kacangan, olahan produk coklat, minuman siap saji, kembang gula atau olahan susu, dan olahan krim dari susu cair segar, serta minuman non-alkohol dan produk jam. Fasilitas produksi dari PT Garuda Food yaitu 4 pabrik, di mana 2 pabrik terletak di Pati, 1 pabrik di Gresik, 1 pabrik di Semarang. Distributor dari PT Garuda Food adalah PT Sinar Niaga Sejahtera atau PT SNS. Berikut merupakan laporan posisi keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2023 dan 2024. Berikut merupakan laporan laba rugi PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024, laba tahun berjalan yaitu Rp684.544.484. Berikut merupakan laporan arus kas PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk tahun 2023 dan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis rasio keuangan dan analisis tren pada tahun 2023 dan 2024 pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Rasio yang pertama yaitu current ratio, yang merupakan kelompok dari rasio likuiditas. Rumus current ratio adalah current asset dibagi current liabilities. Berdasarkan perhitungan tersebut, current ratio pada tahun 2024 adalah sebesar 1,36. Artinya, perusahaan cukup likuid karena nilai aset lancar lebih besar daripada utang lancar. Analisis tren pada tahun 2023 ke 2024 yaitu dapat diketahui bahwa current ratio menurun sejak tahun 2023 sampai 2024. Hal ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar menurun. Rasio likuiditas berikutnya yaitu quick ratio. Rumusnya, current asset dikurangi inventory dibagi current liabilities. Berdasarkan perhitungan tersebut, quick ratio pada tahun 2024 adalah sebesar 0,83. Nilai quick ratio mengindikasikan bahwa perusahaan cukup mampu untuk memenuhi utang segera tanpa mengandalkan persediaan. Analisis tren pada tahun 2023-2024. Dapat diketahui bahwa quick ratio menurun dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan aset lancar yang lebih likuid juga menurun. Rasio likuiditas berikutnya yaitu account receivable turnover. Rumusnya sales dibagi average account receivable. Berdasarkan perhitungan tersebut, account receivable turnover pada tahun 2024 adalah sebesar 10,54. Artinya, dalam satu periode, perusahaan dapat mengumpulkan piutang lebih dari 10 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sangat efisien dalam menagih piutang. Analisis tren. Dapat diketahui bahwa nilai account receivable turnover menurun pada tahun 2023 ke 2024. Dari yang semula 13,046 menjadi 10,549. Artinya, perputaran piutang perusahaan juga menurun, yang menandakan bahwa jumlah piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan dalam satu periode semakin sedikit. Berikutnya, analisis solvabilitas. Debt to equity ratio. Rumusnya, total liability dibagi equity. Berdasarkan rasio tersebut, debt to equity ratio pada tahun 2024 adalah sebesar 1,104. Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan perseroan dalam membayar seluruh utang jangka pendek
jangka panjang masih baik. Analisis tren. Pada tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan rasio utang terhadap ekuitas dari yang semula 0,9 menjadi 1,1. Hal tersebut menandakan kesehatan keuangan sedikit memburuk karena jumlah utang mendekati jumlah saham yang beredar. Walaupun debt to equity ratio meningkat, kesehatan keuangan perusahaan masih baik karena modal perusahaan masih didominasi oleh saham. Analisis solvabilitas berikutnya, debt ratio. Rumusnya, total liability dibagi total aset. Berdasarkan perhitungan tersebut, debt ratio pada tahun 2024 adalah sebesar 0,52. Artinya, 52% dari setiap aktiva digunakan untuk menjamin utang. Pada angka ini, risiko terhadap kreditur masih moderat. Analisis tren. Pada tahun 2023 ke 2024 terjadi peningkatan rasio utang terhadap aset dari yang semula 0,47 menjadi 0,52. Hal tersebut menandakan kinerja perusahaan sedikit memburuk karena jumlah aset yang dibiayai melalui utang meningkat. Analisis solvabilitas berikutnya, interest coverage ratio. Rumusnya, EBIT dibagi interest expense. Berdasarkan perhitungan tersebut, interest coverage ratio pada tahun 2024 adalah sebesar 4,68. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan laba operasional yang lebih besar dari beban bunganya. Artinya, kemampuan membayar utang bunga sangat baik dan memiliki risiko gagal bayar yang rendah. Analisis tren. Pada tahun 2023 ke 2024 terjadi penurunan rasio interest coverage ratio dari semula 4,71 menjadi 4,68. Penurunan rasio tersebut menandakan kinerja perusahaan sedikit menurun karena kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utang dan bunga juga menurun. Selanjutnya masuk ke analisis profitabilitas. Rasio yang pertama, gross profit margin atau GPM. Rumusnya, laba kotor dibagi penjualan bersih. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, GPM pada tahun 2024 adalah sebesar 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bruto sebesar 28% dari setiap penjualannya. Analisis tren. Dapat diketahui bahwa GPM meningkat sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Artinya, tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan bersih meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan penjualan bersih atau menekan HPP atau harga pokok penjualan telah baik, sehingga menghasilkan peningkatan pada laba kotor perusahaan. Analisis profitabilitas berikutnya yaitu net profit margin atau NPM. Rumusnya, laba bersih dibagi penjualan bersih. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, NPM pada tahun 2024 adalah sebesar 0,056. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 5,6% dari setiap penjualannya. Analisis tren. Dapat diketahui bahwa NPM turun pada tahun 2023 ke tahun 2024. NPM merupakan tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan. NPM menurun mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menekan HPP dan biaya perusahaan juga menurun sehingga menghasilkan laba bersih yang lebih rendah atas penjualan bersih bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Analisis profitabilitas berikutnya yaitu return on asset. Rumusnya, laba bersih dibagi dengan total aset. Berdasarkan perhitungan tersebut, return on asset pada tahun 2024 adalah sebesar 0,081. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah efisien dalam memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Analisis tren. Dapat diketahui bahwa ROA meningkat pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024.
Return on asset yang meningkat ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola aset untuk meraih keuntungan kian meningkat. Selanjutnya masuk ke analisis aktivitas. Rasio pertama yaitu inventory turnover. Rumusnya, cost of goods sales dibagi average inventory. Berdasarkan perhitungan tersebut, inventory turnover pada tahun 2024 adalah sebesar 6,17. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup efisien dalam pengelolaan stok dan penjualannya. Analisis tren. Dapat diketahui bahwa inventory turnover meningkat pada tahun 2023 ke 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola persediaan kian meningkat. Analisis aktivitas berikutnya yaitu non-current asset turnover. Rumusnya, sales dibagi non-current assets. Berdasarkan perhitungan tersebut, non-current asset turnover pada tahun 2024 adalah sebesar 2,54. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam menggunakan aset jangka panjangnya untuk memperoleh pendapatan. Analisis tren. Dapat diketahui bahwa non-current asset turnover menurun pada tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset jangka panjangnya untuk memperoleh pendapatan sedikit menurun. Analisis aktivitas berikutnya yaitu aset turnover. Rumusnya sales dibagi total aset. Berdasarkan perhitungan tersebut, aset turnover pada tahun 2024 adalah sebesar 1,45. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan cukup produktif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan. Analisis tren dapat diketahui bahwa aset turnover meningkat pada tahun 2023 ke tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan penjualan juga kian meningkat. Kesimpulan umum kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama, ditinjau dari aspek likuiditas. Perusahaan masih tergolong sehat karena nilai current ratio dan quick ratio cukup baik meskipun tidak tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih mampu untuk melunasi utang jangka pendek yang dimilikinya. Ditinjau dari aspek solvabilitas, berdasarkan debt to equity ratio, debt ratio, dan interest coverage ratio, kondisi utang perusahaan baik jangka pendek atau panjang masih terkendali. Perusahaan masih mampu membayar utang bunga dengan sangat baik serta memiliki resiko gagal bayar yang rendah. Ditinjau dari aspek profitabilitas, berdasarkan rasio GPM, NPM, dan ROA, angka penjualan cukup tinggi, tetapi efisiensi pada biaya operasional perusahaan kurang begitu baik karena rasio-rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba tetapi belum optimal. Dari perbandingan rasio-rasio tersebut dalam kurun waktu 2023 sampai dengan 2024, dapat diketahui bahwa keuntungan perusahaan tidak tumbuh secara pesat. Kemudian ditinjau dari sisi aktivitas perusahaan, berdasarkan rasio inventory turnover, non-current asset turnover, dan asset turnover, kinerja operasional perusahaan tergolong sehat dan stabil. Rasio-rasio tersebut menunjukkan bahwa perusahaan masih produktif dan efisien dalam mengelola persediaan dan aset-aset yang dimilikinya untuk menghasilkan pendapatan. Kesimpulan yang diperoleh dari analisis adalah sebagai berikut. Secara umum, kondisi keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk masih tergolong baik dan cukup sehat. Kekuatan perusahaan ada pada manajemen dan operasional persediaan dan asetnya yang tergolong efisien. Sedangkan kelemahan perusahaan yaitu angka profitabilitas yang cukup rendah yang menunjukkan bahwa perusahaan masih perlu melakukan efisiensi pada biaya operasional serta perbaikan pada strategi usaha. Sekian presentasi analisis pada laporan keuangan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.